Lex nemini operator iniquum nemini facit injuriam. Hukum tidak akan memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak akan melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Hari Setia Nugraha SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, perkenalkan kami tim debat kelas C angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dengan saya sendiri, Meirinda Eka Saputri, selaku pembicara pertama yang akan memandu jalannya perdebatan dan akan menyampaikan kesimpulan. Telah hadir rekan saya Ari Maria Patricia selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasinya dari sudut pandang pro. Dan rekan saya Maria Nuansa Nogohekar selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumentasinya dari sudut pandang kontra. Mosi perdebatan hari ini adalah perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk memulai perdebatan hari ini, kami memberikan kesempatan kepada pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasinya. 4 menit dimulai dari sekarang. Solus populi suprema lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi pada suatu negara. Pada kesempatan kali ini, saya membawa sudut pandang pro, yaitu menyetujui mosi perdebatan pada hari ini, yaitu perlu dilakukan perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi bukan suatu hal mutlak yang harus dipertahankan sepanjang waktu, apalagi semangat bernegara yang dikandungnya tidak lagi memadai dan memenuhi kehendak rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hingga 4 kali belum membuahkan hasil nyata pada kesejahteraan rakyat. Saya sebagai pembicara pro tentunya sangat setuju apabila dilakukan perubahan kelima terhadap konstitusi. Terdapat 3 alasan logis yang menjadi dasar mengapa perlu dilakukan perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kandungan yang terdapat dalam konstitusi pasca amandemen meletakkan kewenangannya sangat besar kepada DPR atau parlemen, sehingga pada derajat tertentu mengurangi efektivitas pemerintahan yang pada intinya bersifat presidensial. Dalam prakteknya, corak pemerintahan kita lebih mirip dengan sistem parlementer. Melalui otoritas legislasi yang dimiliki, DPR bahkan memberikan hak tunggal bagi diri sendiri untuk menyeleksi para pejabat publik, seperti pimpinan Bank Indonesia, Panglima TNI, Kepala Polri, serta pimpinan dan anggota Komisi Negara yang pembentukannya melalui undang-undang. Otoritas tersebut seharusnya melekat pada presiden dalam skema presidensialisme. Desain konstitusi yang mulanya hendak menyeimbangkan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif akhirnya terperangkap pada situasi syarat DPR. Alasan kedua, penataan kelembagaan dan hubungan antar lembaga, khususnya penguatan fungsi lembaga Dewan Perwakilan Daerah yang seharusnya memiliki kewenangan yang sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem bikameral atau 2 kamar dalam legislatif yang selama ini dipraktekkan lebih banyak memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara DPD hanya nyaris sebagai lembaga simbolik saja. Pada saat mengamandemen pasal-pasal yang berkaitan dengan DPR, justru mengalami penguatan dan menjadi pemegang kekuasaan. Membentuk undang-undang tanpa bersama DPD, bahkan kewenangan DPD semakin dipacung setelah kewenangannya untuk ikut membuka rancangan undang-undang tertentu dikurangi melalui undang-undang susduk, sehingga DPD hanya boleh ikut membahas pada tahap awal pembicaraan tingkat 1 saja. Alasan ketiga, pengaturan menyangkut otonomi daerah yang memberikan kerangka bagi terlaksananya kekuasaan pemerintahan yang efektif yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Sejauh ini, penerapan otonomi daerah kebanyakan justru menghasilkan inefisiensi pemerintahan. Politik biaya tinggi, munculnya politik dinasti, konflik antar warga, merebaknya korupsi di daerah-daerah, dan sebagainya. Dengan 3 alasan logis tersebut, saya tegaskan, saya sebagai pembicara pro sangat setuju apabila dilakukan perubahan kelima terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah, dan Terima kasih kepada pembicara kedua atas argumentasi yang telah disampaikan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pembicara ketiga untuk menyampaikan argumentasinya.
4 menit dimulai dari Lex sekarang. regit superflua, pugnantia ignokrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan sesuatu yang tidak layak. Konstitusi adalah sebuah norma, sistem politik, dan hukum bentukan pemerintah negara. Konstitusi merupakan salah satu alat atau sarana yang digunakan untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Dibuatnya konstitusi guna mengatur jalannya kekuasaan dengan cara membatasinya melalui aturan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tindak kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Konstitusi merupakan salah satu alat atau sarana yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Jika konstitusi tidak menjamin alat kekuasaan, maka sampai kapanpun rakyat tidak akan diperhatikan. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pihak yang menolak adanya perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dikarenakan perubahan ini sering terjadi dan tidak membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi masyarakat. Perubahan ini terjadi secara berulang-ulang kali dan berlangsung sejak lama, dan tidak menyelesaikan masalah yang ada. Dan jika dibiarkan secara terus-menerus, maka perubahan ini akan melahirkan tuntutan perubahan berikutnya. Sebaiknya pemerintah tidak perlu melakukannya sebuah perubahan, tetapi dari konstitusi yang ada ditinjau atau dilakukannya sebuah perbaikan tanpa adanya sebuah perubahan. Pada umumnya, perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini lebih banyak melibatkan penguasa atau pemimpin negara. Rakyat tidak dilibatkan dalam urusan ini, dan rakyat hanya menjadi penonton, padahal rakyat juga berkepentingan untuk mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini memang sangat tidak adil karena rakyat tidak dilibatkan dalam urusan ini. Sebaiknya tidak perlu adanya suatu perubahan, karena sistem konsolidasi demokrasi sepertinya belum baik. Sistem pemerintahan pun belum efektif, dan juga sistem presidensil pun juga belum baik secara utuh. Jika perubahan ini dilakukan secara serta-merta, akan banyak akal-akalan yang masuk, kepentingan-kepentingan sepihak akan membonceng. Hal ini jika dibiarkan secara terus-menerus akan menambah kesemrawutan sistem tata negara kita. Di sini saya tegaskan bahwa tidak perlu adanya perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi sebaiknya dari konstitusi yang ada ditinjau atau dilakukannya sebuah perbaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga atas argumentasi yang telah disampaikan. Telah bersama-sama kita menyaksikan dua argumentasi dari sudut pandang yang berbeda. Maka dari perdebatan kali ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sampai hari ini masih terjadi perbedaan pendapat dalam perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945. Bagi mereka yang berada di posisi pro, amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 betapapun urgennya sangat tergantung kepada hasil kontroversi atau polemik konstitusi. Namun sebagai catatan, jika amandemen kelima betul-betul terlaksana, maka harus ada badan, lembaga, komisi atau panitia konstitusi yang berpostur ideal, yaitu berwibawa, independen, non-partisipan, dan profesional. Sedangkan bagi mereka yang berada di posisi kontra, di mana perubahan itu tidak perlu lagi dilakukan, karena perubahan ini sering terjadi dan tidak membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi masyarakat. Umumnya perubahan ini terjadi berulang kali dan tidak menyelesaikan masalah. Di sini berarti sebaiknya dilakukan perbaikan tanpa adanya perubahan, karena konsolidasi demokrasi sepertinya belum kuat dan sistem pemerintahan pun juga belum efektif. Kami tim debat kelas C angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.